Assalamualaikum, selamat datang di channel Eyang Latifah bersama saya Eyang Latifah ya. Tema video kita pada kali ini adalah mengenai bagaimana mengatasi keuangan keluarga di masa pandemi. Ya, dear mom, seperti kita tahu ya, di masa pandemi ini perusahaan banyak melakukan PHK ya, kemudian melakukan pemotongan gaji. Kemudian kita harus PSBB, jadi kita harus distance learning. Kemudian kita diwajibkan work from home ya, kita banyak di rumah. Nah, kalau banyak di rumah maka dear mom semua ketambahan pekerjaan, bukan? Kita harus 3 kali menyiapkan makanan untuk keluarga. Nah, ini adalah problem bagi kita. Nah, ini tentu menyangkut mengenai masalah keuangan, bukan? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan bersama mengenai bagaimana sih kita harusnya mengatur keuangan keluarga supaya keuangan keluarga kita itu tetap surplus, tidak defisit, dan kita tetap survive. Nah, untuk mewujudkan itu semua, ini berikut ini adalah tips-tips dari Eyang ya. Tips pertama adalah kita harus belajar mengklasifikasi biaya. Eyang coba klasifikasikan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi 6 klasifikasi biaya. Yang pertama adalah pengeluaran konsumsi rutin. Kemudian yang kedua adalah konsumsi tidak rutin. Kemudian yang ketiga adalah pengeluaran untuk asuransi. Berikutnya pengeluaran untuk sedekah dan untuk orang tua. Lalu pengeluaran yang disisihkan untuk pembayaran cicilan dan pembayaran hutang, dan terakhir adalah klasifikasi pengeluaran untuk tabungan dan investasi. Itu pertama ya, tips pertama. Jadi langkah pertama itu setelah kita klasifikasi, kemudian kita harus bisa memberikan prosentase alokasi pengeluaran kita ya. Alokasi pengeluarannya itu kalau Eyang sih menuliskan ya, merencanakan dalam rumah tangga Eyang itu untuk konsumsi rutin itu maksimal banget itu 30% ya. Kemudian untuk tidak rutin itu 10%, lalu untuk asuransi maksimal 5%, untuk orang tua dan sedekah juga maksimal 5%, kemudian untuk cicilan dan hutang maksimal 30%, lalu untuk tabungan dan investasi 20%. Nah, persentase ini penting karena untuk apa? Untuk pengendalian pengeluaran. Jadi kalau ini pengeluaran ini tidak kita klasifikasi dan tidak kita kendalikan, mustahil lah surplus itu bisa kita dapetin. Nah, masing-masing jenis klasifikasi biaya ini tentu ada turunannya. Nah, konsumsi rutin itu menurut Eyang adalah konsumsi ya, pengeluaran yang wajib dikeluarkan. Jadi memang ini sangat prioritas dan tidak bisa ditinggalkan. Seperti apa contohnya? Yang pertama itu tentu kita biaya dapur ya, biaya dapur. Kita membeli sembako untuk keluarga. Kemudian beri beras, sayur, listrik, air, telepon, internet kayak gitu. Kemudian SPP anak-anak, kemudian ada biaya apa lagi tuh untuk transportasi suami ke kantor ya, ada bensin, tol, kemudian parkir kayak gitu. Nah, itu semua adalah konsumsi rutin yang tidak bisa kita tinggalkan, termasuk di dalamnya adalah untuk membayar asisten rumah tangga. Lalu klasifikasi yang kedua adalah konsumsi yang tidak rutin. Yang tidak rutin itu misalnya apa? Ini tidak rutin ya, jadi kita sering dalam keluarga itu kita merencanakan untuk makan di luar bersama keluarga ya, di resto pilihan lah ya. Itu kemudian itu bisa kita rencanakan mau seminggu sekali, mau 2 minggu sekali, mau 3 minggu sekali, mau 1 bulan sekali, ya itu namanya tidak rutin. Kemudian kita merencanakan pengeluaran untuk tamasya ya, baik itu di dalam negeri maupun ke luar negeri. Lalu berikutnya apa? Pengeluaran untuk kita sisihkan buat ibadah. Jadi perencanaan ibadah besar. Jadi misalnya seperti untuk melakukan
perjalanan umroh, perjalanan haji bagi yang muslim. Nah, itu dinamakan apa? Pengeluaran-pengeluaran yang konsumsi tetapi tidak rutin. Kemudian klasifikasi berikutnya adalah pengeluaran untuk asuransi. Jadi pengeluaran asuransi itu perlu kita alokasikan. Kenapa? Karena asuransi itu adalah satu-satunya jaminan agar kita itu hidupnya tidak tertekan ya. Kalau misalnya kita memiliki asuransi kesehatan, jadi kita nggak was-was ketika batuk. Kalau kita nggak punya asuransi, itu ketika kita batuk kita malah was-was, yang terjadi kita malah semakin sakit. Karena apa? Kita yang kebayang itu, waduh besok kita opnam, waduh besok kita pasti kalau opnam itu mengeluarkan biaya yang besar. Nah, dengan di cover asuransi maka mungkin sakit kita malah tersugesti untuk sembuh, karena kita nggak pernah mikirin apa yang terjadi besok ya, gitu ya. Itu asuransi kesehatan. Jadi pentingnya asuransi kesehatan, semurah apapun kita harus punya ya. Ya, semurah-murahnya ya kita minimal membayar BPJS lah gitu ya. BPJS mau kelas 3 sekalipun kalau kita memiliki itu, nah itulah garansi untuk kesehatan kita. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah pengeluaran untuk orang tua dan sodako. Nah, ini jangan lupa pengeluaran untuk orang tua, apalagi kalau kita itu perempuan, kita istri kan ya, dan kita harus selalu menjaga kebiasaan baik suami. Kalau kebiasaannya suami itu memang sebelum menikah dengan kita misalnya, dia sudah membiasakan untuk mengirim pada orang tuanya. Nah, kita harus hormati itu, jangan dihentikan ya dear moms, jangan dihentikan. Nah, itu adalah kebiasaan baik suami yang akan mengantar kepada keberkahan keluarga kita. Itu alokasinya maksimal kalau di keluarga Eyang sih 5% ya gitu. Jadi tidak memberatkan amat bukan? Kemudian yang terakhir, yang alokasi terakhir itu untuk investasi. Nah, investasi ini ya pilihan ya. Investasi itu pilihan. Jadi kalau Eyang itu menyisihkan untuk tabungan dan investasi itu 20% dari total pendapatan keluarga gitu. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya setelah kita menentukan prosentasenya, maka kita kendalikan penghasilan kita. Ya, jadi mengendalikan itu artinya apa sih? Mengendalikan itu artinya kita harus melakukan kontrol terhadap pengeluaran uang kita. Jadi pengendalian itu menyangkut jangan sampai pengeluaran untuk klasifikasi biaya tersebut melampaui dari apa yang sudah kita tetapkan gitu. Kita tetapkan prosentasenya tadi, maksudnya prosentasenya. Nah, sekarang kalau penghasilan suami menurun, ini kan yang jadi masalah ya, yang jadi masalah di masa pandemi ini. Tadinya mula-mula contohnya suami kita berpenghasilan 20 juta. Oke. 20 juta di masa pandemi dipotong 50%. Sehingga tinggal 10 juta. Nah, ini yang jadi masalah bukan? Nah, bagaimana kita menyiasati itu? Prosentase tetap seperti itu, klasifikasi tetap seperti itu. Nah, yang boleh kita lakukan adalah subsidi silang. Apa sih yang bisa kita eliminir gitu. Kita hilangkan. Oke. Nah, kalau misalnya sebelum masa pandemi kita masih mensisihkan 20% untuk investasi misalnya. Nah, masa pandemi ini karena gaji berkurang, ya udah kita tiadakan dulu yang itu. Kita tiadakan. Nah, digunakan untuk naik ke cicilan. Gitu. Nah, tadi jatah untuk cicilan planning kita maksimal ada 30%. Kalau dari 30% dari 50% gaji suami kita pada masa ini ternyata belum bisa menutup juga. Lah, ini kan problem. Apa yang bisa dilakukan? Ya, pilihannya adalah kalau itu menyicil untuk kendaraan, sebaiknya kendaraannya dibalikin ke dealer. Jadi kita terhindar dari nyicil. Kalau itu belum cukup, maka dari harta kita yang ada yang tidak produktif, yang tidak fungsional, kita jual juga. Digunakan untuk menutup itu, gitu ya. Karena kalau yang digunakan untuk konsumsi rutin
tidak mungkin kita hilangkan kecuali, nah kita tadi lihat klasifikasi untuk yang rutin itu adalah untuk biaya dapur, listrik, PAM, kemudian internet, SPP anak-anak, transportasi, kayak itu nggak bisa. Tapi untuk beli baju baru, beli sepatu baru, untuk perawatan tubuh, nah itu kan bisa kita tiadakan dulu, bukan? Kita eliminir dulu gitu. Seberat apapun godaan kita, ya, walaupun ya masa pandemi ini berbarengan dengan mau lebaran, ya, mau lebaran itu identik dengan kita belanja baju baru, sepatu baru, peralatan rumah tangga baru. Kemudian kita lihat tetangga juga pada nenteng-nenteng belanjaan dari mall, ya, dimana mall itu kemudian pada masa sekarang juga lagi menawarkan diskon yang gila-gilaan besar. Nah, jangan tergoda untuk itu. Dah kita kekeh dengan prosentase planning kita, jangan sampai melampaui 30% dari pendapatan kita, karena pendapatan kita turun 50% sehingga lokasinya tinggal menjadi 15%. Bukan begitu? Nah, 15% itu kalau belum bisa mencukupi, tetaplah kuat ya dear moms, tetap kuat apapun godaannya. Mereka mau cerita diskon, kita abaikan saja, ya. Kenapa? Karena ya gitu, baju baru, sepatu baru, semuanya tuh nanti sudah kita tenteng sampai di rumah, itu hanya memuaskan keinginan kita. Hanya memuaskan keinginan, tetapi tidak memenuhi kebutuhan gitu. Artinya apa? Kebutuhan kita tuh sebenarnya udah tercukupi dari itu semua. Bukankah selama ini kita juga menggunakan baju, menggunakan sepatu, ya kan? Mau kena kayak gitu. Nah, jadi nanti kalau kita tumpuk-tumpuk, nah lihat, baju-baju eyang itu hanya digantung aja. Kalau habis beli, aduh ternyata sampai di rumah nggak pas ya gitu. Ya udah, hanya jadi koleksi aja, memenuhi lemari kayak gitu. Nah, itu eyang bagi supaya apa? Supaya dear moms itu bisa menahan ya, tidak berlebihan dalam belanja kayak gitu. Nah, yang bisa dihemat lagi adalah dear moms kan sudah secara rutin tuh ya ada perawatan. Sesedikit apapun biaya perawatan itu, jujur aja semua dear moms pasti melakukannya ya. Nah, di masa pandemi ini bisa kita eliminir dulu gitu. Karena penghasilan menurun, jadi sudah kita tinggalkan dulu aja. Nah, kita tampil dengan apa adanya dulu supaya kemudian target untuk tidak defisit ini tercapai. Ya, kemudian apalagi sih yang bisa dihemat, bisa dieliminir? Nah, itu adalah untuk pengeluaran konsumsi yang tidak rutin. Jadi kalau biasanya kita makan bersama keluarga di restoran itu seminggu sekali, 2 minggu sekali, sudah kita sekarang ya sudah diuntungkan dengan masa pandemi ini kita work from home, jadi suami juga stay at home dan kita harus menyiapkan makanan di rumah. Nah, itulah kebersamaan dengan keluarga kita ciptakan di rumah dengan masakan menu yang sederhana tetapi menarik. Nah, menariknya itu dengan apa? Menariknya ya kita harus banyak senyum pada keluarga ya. Kita jangan cemberut, kita jangan mengeluh walaupun di masa pandemi kayak gitu. Nah, itu udah serasa makan di resto di luar gitu ya. Lalu apalagi yang bisa dihemat? Yang bisa dihemat itu anggaran untuk tamasya. Ya, itu bisa kita hentikan dulu karena kemana-mana juga belum aman, masih banyak virus di mana-mana kayak gitu. Jadi belum aman, udah kita diuntungkan di rumah, kita tamasya dengan cerita, kita mendengarkan cerita anak-anak kita ya yang selama ini kita tidak punya waktu. Nah, itu sudah rekreasi juga. Awalnya kita habis gitu kan, kita berangkat kerja dia belum bangun, terus kita pulang kerja, dia masih asik mengerjakan PR kayak gitu. Dan kita sendiri udah capek nunggu dia selesai ngerjain PR. Sekaranglah saatnya kita punya kesempatan mendengarkan celotehan mereka,
mereka cerita keadaannya di sekolah, ya kita akan jadi sahabat bagi dia. Nah itulah tamasya pengganti yang bisa kita laksanakan di masa pandemi ini. Jadi yang terpenting kebutuhan konsumsi rutin dapur tidak boleh dieliminir ya. Tapi artinya tidak dieliminir itu dengan manajemen yang mencukupi gitu ya. Jadi disesuaikan karena pada dasarnya kebutuhan dapur itu sangat bisa disesuaikan gitu. Artinya gini, kita beli bayam di pasar dengan di supermarket dengan online beda-beda kan harganya. Nah itu yang kita sesuaikan dengan kemampuan finansial kita. Nah yang tak kalah pentingnya dari penjelasan ini dear moms, kita jangan juga tergoda atas pinjaman-pinjaman apapun bentuknya. Kita jangan menambah pinjaman dulu di masa pandemi ini. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah tahu, tidak bisa memprediksi sampai bulan apa sih suami kita itu gajinya dipotong. Sampai kapan sih suami kita itu bisa bertahan di perusahaan ini? Dan sampai kapan kita mendapatkan penghasilan itu? Sementara situasi masih seperti ini, kita juga tidak leluasa untuk menciptakan pendapatan baru. Begitu. Jadi jangan membuat keputusan yang berdampak pada masa depan sebagai cicilan. Ya, hindari hutang. Mau semanis apapun rayuannya, termasuk adalah pinjaman online. Nah pinjaman online itu sangat mudah, aplikasinya di-download 3 menit cair. Menurut ini ya, menurut iklannya, jangan sekali-kali tergoda di masa sekarang. Juga teman-teman yang menawarkan kredit apapun yang sifatnya konsumtif, hindarkan dulu. Jangan menambah pembelian harta apapun, baik harta lancar, harta tetap ya. Jangan, hindarkan dulu itu semua. Nah, dengan tips seperti itu, Eyang berharap dear mom semua di rumah bisa mengatasi masalah ini sehingga masa pandemi yang harusnya jadi momok bisa jadi menyenangkan bagi kehidupan berkeluarga kita. Demikian ulasan dari Eyang. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua. Jangan lupa berikan subscribe, like, dan komen. Dalam kesempatan ini Eyang ingin mengucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah memberikan subscribe-nya untuk video Eyang sebelumnya ya. Baik, Eyang akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum. Bye bye.